Halo sobat sekalian, ketemu lagi dengan Pinariawan. Kali ini kita akan membahas tentang suatu kajian ilmiah jurnal tentang limbah makanan. Judul jurnal ini adalah Challenge and Strategies to Reduce Food Waste in Malaysian Hospitals from the Perspective of Multidisciplinary Professional. Ini ditulis oleh Manimaran dan teman-teman. Dipublikasikan di BMC Health Services Research di tahun 2025. Sebelumnya, izinkan kami disclaimer dulu bahwa video ini dibuat untuk mengikuti lomba review jurnal sebagai pengganti ujian tengah semester genap di Prodi Mars UMY Angkatan 21. Tema utama sebenarnya adalah teknik perumahsakitan yang mendukung kualitas layanan dan efisiensi rumah sakit di era universal coverage. Topik terkait adalah rancang bangun pengelolaan limbah rumah sakit. Sedangkan yang kami presentasikan saat ini adalah pengelolaan limbah makanan rumah sakit. Ini adalah jurnal yang terindeks Scopus Q2 atau Q2 dipublikasikan tahun 2020. Nah, masalah limbah makanan ini ternyata masalah global dan lokal, sangat signifikan dan memiliki implikasi serius terhadap lingkungan, ekonomi, dan ketahanan pangan di suatu negara. Ini juga sejalan dengan SDG 12.3. Nah, ternyata limbah makanan rumah sakit ini menyumbang sekitar 50% dari total limbah, termasuk di Malaysia. Ini adalah halaman aslinya. Nah, kompleksitas penyebab limbah makanan ini mempunyai banyak faktor ternyata. Pertama, tentu saja isu klinis pasien. Artinya bahwa kalau pasien tertentu akan membutuhkan makanan tertentu, jika itu tidak cocok, maka kemungkinan makanan yang diberikan akan dibuang atau jadi limbah makanan. Kemudian kualitas dan menu makanan, sistem pelayanan, isu lingkungan, sistem pemesanan, dan terakhir adalah faktor dari staf, yaitu pelatihan staf, sikap, dan keterlibatan dari staf tersebut. Tantangan implementasi strategi pengelolaan limbah makanan di negara berkembang ini sebenarnya klasik, yaitu adanya keterbatasan finansial. Peneliti juga merasakan adanya research gap, yaitu adanya kurangnya penelitian spesifik yang mengeksplorasi tantangan dan strategi pengelolaan limbah makanan di rumah sakit negara berkembang, dalam hal ini Malaysia. Nah, desain penelitian Manimaran dan teman-teman ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dengan teknik focus group discussion dengan setiap kelompok 4-6 partisipan. Dia melakukan dengan platform Zoom. Waktu penelitian dari Juli 2023 sampai dengan Januari 2024. Pengambilan data dilakukan oleh 2 orang peneliti. Desain penelitian ada di halaman 3. Samplingnya dengan sistem purposive sampling. 15 partisipan yang dianggap berpengalaman di seantero Malaysia direkrut. Partisipan ini adalah petugas catering, asisten petugas catering, ahli gizi, manajer perawat, peneliti atau akademisi, baik di rumah sakit pemerintah maupun di rumah sakit swasta. Analisis data menggunakan tematik mengikuti 6 langkah yang direkomendasikan oleh Brown and Clark dan diolah dengan program pengolah data dari atlas.ti versi 9. Trustworthiness dari penelitian ini, para peneliti selalu melakukan member checking, audit trail, peer briefing, dan analisis tim. Hasil penelitian, para peneliti menemukan 5 tema besar atau tantangan utama. Pertama, sistem manajemen dan kebijakan layanan makanan. 2, pengalaman makan dan praktek diet pasien selama perawatan. 3, kurangnya pelatihan, kesadaran, dan sumber daya manusia dalam manajemen limbah makanan. 4,
kurangnya variasi menu dan pilihan pasien terhadap makanan. 5, kurangnya keterlibatan dan akuntabilitas staf. Sistem manajemen dan kebijakan layanan makanan ini ternyata ada masalah di sistem komunikasi antara dapur dan bangsal, dianggap kurang efektif, seringkali salah persepsi, salah komunikasi, dan akhirnya menjadi salah paham. Kedua, kebijakan pemesanan makanan wajib untuk semua pasien. Jadi kadang ada rumah sakit yang mempunyai polusi, apapun sakitnya, menu makanan awal adalah ini. Dan itu sangat signifikan menyumbang limbah makanan. Manajemen pemesanan makanan yang tidak efisien juga terjadi. Keempat adalah kesulitan menerapkan protected meal time. Pengalaman makan dan praktik diet pasien selama perawatan merupakan tantangan kedua yang ditemukan oleh para peneliti. Ini meliputi porsi makanan dianggap terlalu besar untuk pasien sakit, adanya praktek pantangan makanan atau tabu di kalangan pasien, kemudian ada ketidaksesuaian antara preferensi diet pasien dan makanan yang disajikan, perubahan nafsu makan pasien dan persepsi negatif pasien terhadap makanan di rumah sakit, kemudian pengalaman makan dan praktek diet pasien selama perawatan. Hasil penelitian tentang kurangnya pelatihan dan kesadaran dan sumber daya manusia dalam manajemen limbah makanan, ternyata kurangnya pola pikir berorientasi profit atau sensitivitas biaya terkait limbah ini sangat kurang di staf-staf rumah sakit. Nah, kesulitan melatih staf untuk menilai limbah piring, nah ini juga salah satu kendala. Kurangnya kesadaran akan pengendalian biaya makanan, kurangnya pemantauan atau audit rutin, beban kerja staf yang berat, keterbatasan tenaga untuk memonitor plating atau penyajian makanan, keterbatasan sumber daya untuk variasi menu, kurangnya variasi menu dan pilihan pasien, ini keberagaman preferensi pasien dalam hal demografi atau geografis tidak terakomodasi. Kemudian tidak ada pilihan menu untuk pasien kelas 2 dan kelas 3. Nah, ini staf cenderung mengabaikan isu limbah makanan dan enggan memberi umpan balik. Keterlibatan dan keterampilan staf yang kurang, misalnya salah plating, kurang paham diet terapeutik, dan lambat update diet, ini juga tantangan tersendiri. Efisiensi dan manajemen staf di unit layanan makanan, misalnya cara potong bahan salah, masak berlebih, dan bahkan ada yang membawa pulang makanan yang akhirnya bisa merugikan secara finansial dari rumah sakit tersebut. Oke, dari diskusi masalah penemuan spesifik tentang tabung makanan ini ternyata menjadi hal yang signifikan. Ini penyumbang limbah makanan yang paling besar ternyata. Nah, sehingga didiskusikan bahwa sebaiknya ada menu alternatif sesuai dengan budaya. Pengetahuan staf tentang kebiasaan diet dan tabu ini dirasa perlu diperluas karena tiap daerah punya beragam budaya dan kebiasaan masing-masing. Komunikasi antar departemen yang kurang efektif ini didiskusikan pendekatannya sistemik via aturan atau sistem juga mengusulkan adanya adaptasi teknologi digital di dalamnya. Untuk beban kerja yang berlebihan ini perlu pengkajian lebih dalam hal perhitungan beban kerja dan distribusi tenaga yang mempunyai banyak aturannya. Kemudian strategi spesifik yang didiskusikan atau diusulkan, penyajian makanan tersentralisasi ini dianggap paling berguna dalam hal menurunkan limbah makanan. Kemudian modifikasi tekstur tanpa mengubah menu dasar, butuh fleksibilitas porsi. Untuk strategi spesifik terakhir adalah peningkatan edukasi makanan pada pasien. Ada solusi lucu lagi yang diusulkan dalam penelitian ini, yaitu cook chill, di mana makanan itu dibuat dalam jumlah besar, kemudian didinginkan, disimpan, sehingga nanti kalau mau dipakai diambil sedikit-sedikit, dipanaskan, dan disajikan sesuai dengan porsi yang dibutuhkan. Sekian presentasi kami. Terima kasih.
Semoga kajian artikel kita kali ini bisa menambah pengetahuan, bisa memberi dorongan untuk masyarakat kesehatan peduli tentang limbah makanan. Ini adalah salah satu strategi untuk efisiensi di masa universal coverage atau masa kita di bawah sistem pembiayaan nasional yang harus mencari peluang-peluang untuk meningkatkan pendapatan rumah sakit, mengefisiensi biaya dan tenaga supaya tetap survive di era kita kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan. Mohon like and subscribe-nya, masukan dan komen teman-teman sekalian sangat berguna untuk perkembangan channel ini. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.